Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Untuk menangani teror kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Polda Papua tambah personel. Polda Papua gandeng komunitas motor, sosialisasikan bebas knalpot brong. TNI telah mengantisipasi 5 wilayah rawan teror kelompok bersenjata saat pemilu. Penyerangan yang dilakukan KKB di Intan Jaya beberapa waktu lalu mendorong Kodam 17 Cendrawasih untuk lebih siaga mengantisipasi serangan berikutnya, khususnya saat pemilu. Kendati situasi di Intan Jaya saat ini sudah kondusif, KPU belum bisa mendistribusikan logistik pemilu karena khawatir KKB akan kembali melancarkan teror. Namun Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan berjanji akan membantu KPU menyalurkan logistik hingga ke kabupaten dan TPS agar pemilu bisa berjalan dengan lancar. Untuk sementara yang kita petakan ada 5 wilayah yang memang masih cukup mendapatkan perhatian kita. Yang pertama Yahukimo. Tetapi masyarakat Yahukimo kan adanya di DKI kompleks. Yang rawan itu kan di Kali I, di daerah tambang ilegal. Di sana nggak ada masyarakat, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah Pegunungan Bintang. Tetapi kan yang rawan itu daerah Oksop sana ya. Sedangkan sebagian besar itu sudah aman, sehingga kita akan kedepankan Pemda nanti untuk lebih masuk ke sana. Nanti kita backup Pemda. Kemudian wilayah ketiga adalah Duga, di mana ada beberapa kecamatan yang memang itu tidak ada masyarakatnya. Mapenduma belum ada masyarakat, masih mengungsi. Kemudian Mugi, Yal, ini masih mengungsi. Paro masih mengungsi. Tetapi pengungsiannya kan kurang lebih ada di Kenyam, Timika, dan Wamena. Sehingga pencoblosan akan dilakukan di daerah pengungsian itu. Sudah kita data. Sedangkan daerah-daerah yang lain itu tidak ada masyarakat, jadi tidak ada masalah. 5 wilayah rawan yang diantisipasi adanya serangan KKB adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Pangdam mengatakan hingga saat ini ia belum menambah pasukan di setiap kabupaten karena situasi masih terkendali. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Merauke, Papua Selatan memastikan sepekan sebelum pencoblosan seluruh logistik pemilu sudah wajib berada di TPS. KPU akan memprioritaskan wilayah terjauh seperti di kepulauan atau pedalaman. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun mengatakan pendistribusian logistik akan dibantu polisi. Maksimal ya untuk distribusi logistik itu 7 hari sebelum pelaksanaan pemilu, dan kita akan upayakan di daerah pulau, terutama distrik Kimam, Pemekaran dan sebagainya, itu menjadi prioritas untuk harus didistribusikan mengingat kondisi geografis yang cukup jauh. Di sana menggunakan kapal laut apa pesawat udara, Ibu? Terkait dengan ini kan menjadi kewenangan dari pihak ketiga yang nanti akan melakukan pendistribusian. KPU saat ini masih melakukan pelipatan surat suara calon legislatif. Setelah itu seluruh logistik akan diberangkatkan ke TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Merauke saat ini tengah sibuk mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres yang akan berlangsung Februari mendatang. Salah satu adalah mempersiapkan petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara yang akan ditempatkan di setiap TPS. KPPS sangat berperan penting karena menentukan kelancaran dan keamanan pemilu.
Untuk menjadi anggota KPPS, salah satu syarat adalah harus menunjukkan surat kesehatan karena tugas sangat berat, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Untuk distrik Merauke saat ini lebih dari 2.000 anggota KPPS yang sudah menyerahkan surat kesehatan ke KPU. Dan persyaratan-persyaratan lain seperti ijazah, izin domisilinya, kemudian KTP dan sebagainya. Itu saya pikir sama, dan kalau sehubungan dengan surat kesehatan itu menjadi hal yang wajib yang harus dikantongi oleh seluruh petugas di KPPS, dan itu sudah diinput dalam Siakba dan itu dalam proses sudah dilaksanakan. Untuk kami di distrik Merauke ada 2 dapil, kurang lebih kami punya petugas KPPS itu sebanyak 2.196 dari total 2 dapil yang ada di distrik Merauke. Berapa TPS itu, Pak? TPS-nya ada kurang lebih 300, TPS-nya ada 16. 16 ya. 16 yang terdiri dari 11 kelurahan dan juga 5 kampung. Dan total panitia pemungutan suara di tingkat KPPS itu sebanyak 2.196 untuk menduduki kursi di tempatnya. Dalam pemilu kali ini, distrik Merauke terdapat lebih dari 300 TPS dengan anggota KPPS mencapai sekitar 2.000 anggota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.